Hai para penonton, kembali lagi bersama gua di Sundakeun. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan apapun yang menjadi harapan kalian semoga terkabulkan. Pada kesempatan ini Sundakeun akan merekap sebuah alur film yang berjudul Sweet Combat, di mana pada intinya film ini menceritakan seisi sekolah yang hanya diisi oleh para gadis saja. Namun di tahun ini sekolah menerima pembukaan untuk siswa laki-laki. Lalu kemudian masuklah satu siswa yang bernama Ming Tiang ke sekolah itu. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja ke rekap filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria pengantar makanan bernama Ming Tian, di mana dia mempunyai job yang harus diantar dalam waktu yang telah ditentukan. Namun santai saja karena Ming sangat tahu alur jalan di kota ini. Maklum atuh pangulinan, bahkan banyak gang barisan para mantan. Singkatnya, Ming sudah sampai di tempat tujuan dengan tepat pada waktunya. Setelah job tersampaikan, Ming pun langsung makan dengan bosnya. Si bos pun tidak sungkan memuji kinerja Ming yang selalu bekerja dalam tepat waktu. Besok paginya Ming berangkat ke sekolah karena Ming masih seorang pelajar yang baru masuk di sekolah yang bernama Zheng Ze. Saat tiba di sekolah, Ming terlihat bingung dan keheranan. Bagaimana tidak, di sekolah itu belum tampak seorang pun siswa laki-laki yang akan menjadi temannya. Hanya terlihat para wanita saja. Lalu tak lama dari itu, Ming pun terkagetkan karena tertabrak oleh seorang siswa laki-laki. Awalnya, Ming menyangka bahwa ia adalah siswa laki-laki yang akan menjadi temannya. Namun setelah perkenalan, Ming pun tercengang karena ternyata dia adalah siswa perempuan. Waduh, tampan banget. Penampilannya yang tomboy membuat dirinya seperti laki-laki. Lalu diceritakan di sekolah ini sedang diadakan audisi MMA Zheng Ze. Dan wanita inilah yang menjadi juara bertahannya. Sungguh kuat sekali. Di sekolah ini pun banyak cabang olahraga yang sangat menguras tenaga, seperti tinju, taekwondo, dan yang lainnya. Inilah sosok juara MMA Zheng Ze tahun ini. Kemudian di sisi lain kepala sekolah dan wakilnya membahas untuk mempertahankan siswa laki-laki satu-satunya yang bernama Ming Tiang tadi. Kemudian kepala sekolah pun mengumumkan bahwa tahun ini sekolah akan menerima siswa laki-laki lagi. Dan betapa senangnya mereka saat mendengar akan ada siswa laki-laki di sekolahnya. Dan inilah yang terjadi ketika kehidupan tidak saling berdampingan. Biasanya satu perempuan diperebutkan banyak laki-laki. Tapi di sekolah ini malah sebaliknya karena kurangnya populasi jantan. Andai sekolah ini masih benar ada, mungkin Mimin akan sekolah lagi ke sana. Sungguh beruntung Ming bisa pindah ke sekolah di sini. Bagaimana tidak, untuk menggayat 10 cewek pun tidak akan ada saingan. Paling ceweknya aja yang ngajak tawuran. Karena jangan salah, wanita-wanita ini sangat ahli dalam bidang bela diri. Karena merasa terparugu, Ming yang selalu dikerumuni oleh perempuan, dia pun mencoba pergi dari para ABG itu. Hingga pada akhirnya dengan susah payah Ming bisa berlari hingga sampailah dia di halaman sekolah. Ketika di sana Ming kemudian bertemu dengan sang juara laga, kita sebut saja namanya Pang Zu. Namun ketika hendak pergi, Pang Zu tidak sengaja melukai Ming Tian. Coba bayangkan, tidak sengaja bisa membuatnya terluka. Sungguh bisa membunuh tanpa menyentuh. Hingga pada akhirnya Pang Zu pun kembali untuk memberikan uang guna Ming berobat. Namun di situ Ming lebih berharap Pang Zu meminta maaf atas kelakuannya. Namun karena Pang Zu merasa kuat, dia pun ingin memukul Ming lagi. Coba bayangkan angin hembusannya. Singkat cerita, ketika di dalam kelas Ming Tiang sungguh jadi perhatian. Bagaimana tidak, Ming adalah siswa satu-satunya dari kalangan cowok. Kemudian kita diperlihatkan ke tempat latihan, di mana saat itu Pang Zu ingat dengan perkataan Ming saat di halaman, di mana perkataannya itu membuat ia teringat dengan masa lalunya ketika ia sering dibully oleh teman-temannya. Dan karena hal itulah alasan dia memilih sekolah di sekolah yang mengutamakan bela diri. Hingga pada akhirnya tiba saatnya bagi Ming untuk memperkenalkan diri di kelas.
Ketika pulang di rumah, Ming pun tertarik dan melihat-lihat daftar beasiswa sekolah. Dan pada esok paginya, Ming akan menemui kepala sekolah untuk mengatakan bahwa ia ingin pindah sekolah karena tak adanya teman laki-laki dan tak adanya fasilitas untuk laki-laki seperti toilet. Tapi kemudian wakil kepala sekolah langsung memotret Ming guna menjadikan simbol mukanya untuk toilet laki-laki. Namun dirasa sudah tidak betah, Ming pun bersikeras ingin pindah. Sungguh tidak ada jiwa-jiwa fuckboy dalam diri Ming. Karena terus meminta, akhirnya wakil kepala memberikan formulir perpindahan sekolah dengan syarat memasukkannya ke dalam kotak akademi. Yang polos pun mengikuti saja. Namun untuk mencapai kotak itu sungguh tidak mudah karena dijaga oleh ciwi-ciwi ahli bela diri. Tapi Ming yang bersikeras langsung menunjukkan kelaki-lakiannya. Dia pun bisa melewati para penjaga ini. Namun tidak semudah itu. Ketika Ming akan masuk, tiba-tiba sosok penunggu sebenarnya pun menghadang. Dengan kekuatan super joledar, Ming pun ditendang dan ngacleng terhempas begitu saja. Karena tidak berhasil, Ming pun kembali kepada wakil kepala sekolah dan menanyakan mengapa harus dipersulit. Ya kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Namun wakil kepala sekolah justru memberi tawaran yang menarik kepada Ming. Dengan tawaran beasiswa gratis tanpa pembayaran asal siap bertahan di sekolah ini. Kalau Mimin sih tanpa beasiswa pun pasti akan bertahan karena Mimin memang banyak jiwa fuckboynya. Namun pada akhirnya Ming pun dengan senang hati menerimanya. Lalu scene kita pindah di mana saat itu sedang berlangsung pembelajaran matematika. Di sini Ming berhasil membuat para gadis terpesona dan jatuh hati. Bagaimana tidak, ternyata Ming adalah sosok yang jago dalam matematika. Ya percis Mimin banget. Karena melihat Ming saat itu, kemudian kepala sekolah menyuruh untuk membuat selembaran di mana di tahun ini akan ada penerimaan siswa laki-laki lagi agar banyak barudak baong. Lalu kita diperlihatkan aktivitas harian di sekolah ini di mana ilmu bela diri lebih diutamakan dibandingkan pelajaran formal. Sungguh pembentukan pasukan yang tangguh. Kalau punya pacar lulusan sini jangan coba-coba. Sekali ketahuan bisa habis digabres. Ketika cewek pirang bernama Ziomi sedang berlatih taekwondo, tiba-tiba Ming datang menghampirinya. Ziomi yang sudah menaruh hati pada Ming pun mengajak Ming agar bergabung dengan klubnya. Dan di sini mulailah Ming diperebutkan oleh taekwondo dan tinju. Tapi anehnya Ming malah memilih cabang klub renang. Tadinya mungkin biar bisa lihat cewek-cewek esoy. Konyolnya klub renang sudah ditutup karena sepinya peminat. Esok harinya datanglah seorang siswa baru. Seperti biasa laki-laki selalu jadi perhatian. Dan ini jiwa Mimin banget. Bagaimana tidak, dia merupakan seorang fuckboy sejati yang ingin memacari semua cewek-cewek di sini. Lalu di sisi lain, wakil kepala sekolah yang sedang menjadi MC guna mengatur jalannya pemilihan suara untuk simbol toilet cowok. Dan pada akhirnya pilihan pun jatuh kepada Ming Tian. Scene kita pindah di mana Pangzu selalu kepikiran dengan apa yang diucapkan oleh Ming ketika itu. Bahkan ketika sedang mandi sekalipun. Pada saat itu Pangzu yang sedang mandi pun tidak sadar bahwa Ming datang masuk ke kamar mandi. Ming pun mengambil handuk Pangzu dan memberikannya. Saat tahu bahwa yang memberikan handuk adalah Ming, Pangzu pun tanpa pikir panjang langsung menendang Ming karena mungkin takut diapa-apain. Ming pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin ke toilet saja dikarenakan di sekolah ini tidak ada fasilitas untuk cowok. Kemudian kita diperlihatkan pertemuan siswa baru dengan Pangzu. Ketika dia melihat Pangzu, dengan jiwa kepakboyannya dia pun langsung mengejar Pangzu dan memegang pundaknya. Dengan refleks Pangzu langsung membantingnya. Namun bukannya kesakitan, dia malah terpesona karena pertama kalinya dia digituin sama cewek. Mimin saranin bagi orang-orang yang punya jiwa susis hati-hati dalam memilih pasangan. Bisa jadi kalian dapat cewek seperti ini. Kita kembali ke rutinitas Ming. Selain sebagai pelajar, dia pun bekerja sebagai pengantar makanan. Ketika hendak mengantar makanan, Ming tiba-tiba dihadang oleh dua orang tak dikenal. Tapi untungnya
Pangzu dan balad sekolahnya membantu Ming. Perkelahian pun terjadi antara balad Pangzu vs para preman Bangor. Namun di sini perkelahian pun dimenangkan oleh balad Pangzu. Nah, di sini pula terjadi cinta segitiga di mana mereka mulai memperebutkan Ming untuk jadi kekasihnya. Manakah yang akan dipilih Ming? Manakah yang akan dipilih oleh Ming? Kita sambung di part 2. Terima kasih sudah menonton. Dikarenakan waktu yang mepet dan kegiatan Mimin yang sibuk, maka film pun kita bagi-bagi ke part 2. Jika kalian suka dengan kontennya, dukung Mimin dengan cara subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel Sundaken. See you on next video. Bye bye. Terima kasih.